Sore kawan-kawan, selamat bertemu kembali pada channel kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mengklik video kami. Dan di kesempatan kali ini kita berada di sawah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pembibitan, yang dimana setelah dilakukan proses pembibitan pastinya akan dilakukan proses penanaman. Nah kawan-kawan, diperlihatkan ya di bagian sini bibit yang pada video sebelumnya ya sudah terlihat dari sini kondisinya sudah besar ya kan kawan, kondisinya sudah besar dan itu siap nantinya ditanam semacam ini kan kawan, di lahan untuk budidaya semacam itu. Nah dalam proses pembibitan itu sendiri kan kawan, nanti setelah tumbuh besar itu biasanya juga menemui kendalanya yaitu adalah biasanya hama ulat. Hama ulat sendiri pasti akan merugikan petani ya jika memakan bibit dari tanaman padi kita kan, karena hama ulat itu sendiri biasanya menaruh telur di bagian bibit padi yang rimbun kan kawan, semacam itu, sehingga nantinya ketika kondisinya rimbun semacam ini ya alangkah baiknya kawan-kawan memindahkan untuk dilakukan proses penanaman secara tepat waktu, karena dengan tepat waktunya kawan-kawan memindahkan bibit, nantinya yang dipindahkan itu bisa tumbuh secara maksimal, dan di sisi lain juga bisa mengurangi serangan hama yang memakan bibit kawan-kawan ya, terutama hama ulat semacam itu. Nah parameternya kan dalam proses kapan sih untuk dipindahkan. Nah biasanya kalau kami usianya kurang lebih 20 hari setelah ditabur itu biasanya bibit sudah kondisi siap untuk dilakukan proses penanaman. Dan pastinya selain waktu semacam itu, kawan-kawan juga bisa melihat kondisi bibitnya. Yang menjadi patokan kalau kami adalah tinggi bibit itu sendiri. Nah pastikan tinggi bibit itu sendiri yaitu sudah dalam batas aman, dalam artian gini kan, kami memiliki batas aman yaitu kondisinya bibit jika ditanam kondisinya ada bagian yang tidak tercelup air ya, semacam ini kan kawan. Nah bagiannya yang tidak tercelup air itu sebagian besarnya atau istilahnya lebih banyak lah dibandingkan yang tercelup air semacam itu, sehingga ketika kondisinya ditanam di kondisi lahan budidaya, insya Allah tanaman padinya itu kondisinya tegak-tegak semacam ini ya kan kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih survive dengan kondisi lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu kalau kondisinya tinggi pastinya memiliki jumlah daun yang banyak kan kawan, dan daun yang banyak itu bisa mengurangi ya, dalam artian mengurangi kematian akibat serangan dari keong, karena nantinya kalau sudah dari bibit dipindah ke lahan semacam ini, kalau masih muda serangannya yaitu keong kawan-kawan, apalagi kondisinya air menggenang semacam ini. Keong begitu cepat untuk menyerang bibit-bibit dari tanaman padi kita yang baru saja ditanam di lahan budidaya semacam itu. Itu yang pertama, yaitu tingginya ya pastikan tingginya ya banyak yang tidak tercelup air lah ya, karena kalau tercelup air pun juga kurang bagus ya kan. Kalau tercelup air dalam artian bibit ini tercelup air, akan tapi tingginya tidak terlalu tinggi ya kan, ibaratnya setengahnya segini kan kawan. Nah itu nantinya juga kurang bagus, karena apa? Karena nantinya sebagian besar tubuhnya itu terendam, dan di sisi lain juga proses anti fotosintesis dan daunnya ini untuk tumbuh itu kurang cepat ya kan kawan. Nah nantinya ketika kondisi semacam itu kalau kondisinya kecil otomatis kan biasanya usianya itu tidak kurang lama, dan yang jelas daunnya itu daun masih muda banget ya, jadi hama-hama itu suka memakan dan pastinya nanti terpotong dan ya tidak bisa tumbuh kembali semacam itu. Nah semacam ini ya kan, kalau diperlihatkan. Nah ini kan kayaknya ini juga serangan hama kan ya, potongan-potongan kayak gini ya akibat dimakan dari hama di sekitaran lingkungan sawah tersebut. Nah semacam itu, sehingga
pastikan tingginya tingginya sudah mencukupi lah ya. Ya, ada yang tercelup, ada yang tumbuh, dan yang kedua yaitu adanya daun sejati ya kan kawan. Kalau ini ya, kalau padi ya kayak gini ya daunnya ya kan. Nah, bentuk daunnya ini sudah banyak ya, maksud saya daun sejati itu, daun padinya itu sudah banyak keluar. Nah, jadinya ketika kondisi sudah keluar kayak gini, insya Allah survive. Dan nanti tiap lubang tanam kalau kami untuk padi jenis tidak lokal atau padi hibrida, yaitu kami menggunakan benih yang jumlahnya lebih sedikit ya, kurang lebih tiap lubang atau tiap satu rumpun kayak gini ya, itu kami kasih 2 hingga 3 tanaman, enggak semacam itu, 2 hingga 3 tanaman padi ya kan kawan. Kalau untuk lokalan kami mungkin ya lebih ya kan, kurang lebih 5, karena lokalan itu gimana ya kan, menurut kami benihnya jauh lebih banyak tersedia. Yang kedua yaitu produktivitasnya kurang maksimal lah kalau dibandingin hibrida. Itu jauh lebih banyak hibrida, memang jauh lebih banyak hibrida, akan tetapi kalau lokalan itu jumlahnya sedikit, dan sehingga kami rumputnya harus kita tambah sedikit ya kan kawan, semacam itu ya. Semisal lokalannya 4-5, kalau yang hibrida paling ya 2 ataupun 3 ya kan, semacam itu kalau kami. Nah, sehingga nantinya ya bisa maksimal kan dalam proses budidayanya, semacam itu. Nah, itu kendala dalam proses pembibitan semacam itu kan. Jadi bibit sudah tumbuh, kendalanya hama ulat. Nah, ketika hama ulat baru langsung ya, parameternya kalau kami 20 hari, yang kedua tingginya, yang ketiga daunnya, semacam itu. Kalau ini tidak kawan-kawan, segera semisal tingginya sudah oke, daunnya sudah oke ya, umurnya sudah oke, tidak segera dipindahkan, biasanya malah tanaman bibit padinya itu menguning. Karena apa? Karena kekurangan unsur hara dan saling berebutan unsur hara sehingga tidak terpenuhi, otomatis daunnya menguning ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Dan di sisi lain juga hama berupa ulatnya itu serangannya jauh lebih mematikan kan kawan. Selain apa, hama ulatnya yang mematikan bibit padinya juga, tanaman padinya ya kurang bagus kan kawan. Saya pernah menanam tanaman padi itu yang lebih tua dibanding dari usia 20 ya. Jadi lebih dari usia 20 hari setelah tabur, bibit padi itu tidak segera ditanam. Setelah ditanam itu memang hasilnya ada penurunan ya, ibaratnya kayak lebih kerdil lah kan kawan, semacam itu kalau kami melihatnya dan mengamatinya semacam itu. Jadi lebih kerdil dalam artian hasilnya lebih sedikit ya, pertumbuhannya lebih melambat, semacam itu kan kawan. Jadi tidak bisa maksimal nanti di lahan ya, kayak gitu. Beda kalau kondisinya di usia 20 hari ya, waktu yang sudah pas, ketika dipindahkan nanti pertumbuhannya bisa normal, perkembangannya juga bisa normal, dan tanamannya biasanya sudah cocok sekali untuk segera ditanam di lahan budidaya kan. Jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu kebesaran, semacam itu. Dan itu prosesnya ya lumayan capek ya kan kalau kita menanam sendiri, semacam itu. Tapi kalau dalam proses kayak gini kami ya itu di usia 20 hari, jadi tidak terlalu kecil, dan bibitnya ketika ditanam oke lah, mantap, sudah pas lah, semacam itu kalau kami. Dan yang jelas kan setelah penanaman ya, jangan diberi air terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya kami saranin air itu kondisinya turun rata dengan lumpur ya kan, karena untuk memperkuat akarnya terlebih dahulu ya ketika awal-awal penanaman
atau proses pemindahan dari bibit ke lahan. Nah, itu alangkah lebih baiknya rata dengan lumpurnya baru ditanam. Nanti setelah ditanam dibiarin 1, 2, 3 hingga seminggu ya. Yang penting lembab aja sudah bisa hidup ya kan kawan. Nanti akarnya sudah kuat baru digenangi air. Ya semacam itu. Nah, kalau semisal langsung digenangi air gimana? Nah, kalau digenangin air biasanya proses penanamannya banyak bibit padi yang pada roboh. Kalau bibit padinya pada roboh, otomatis nanti ya pertumbuhannya, proses mereka tumbuh pada fase-fase awal itu kesulitan kawan-kawan. Fase vegetatif ya itu kesulitan. Tapi kalau kawan lebih menekan airnya, nah itu nanti biasanya selain pertumbuhannya itu nanti bisa tumbuh secara normal, kuat, tegap tanaman padinya. Di sisi lain juga hewan-hewan yang menyerang tanaman padi seperti keong itu bisa lambat kan kawan ya, melambat jalannya karena yaitu kesulitan lah ya kan. Beda kalau menggenang kayak gini, keong bergeraknya jauh lebih cepat, tapi kalau tidak mengendang itu jauh lebih lambat. Hanya saja kelemahannya tidak menggenang, nah, itu biasanya rumput-rumputnya cepat tumbuh kan kawan, semacam itu gulma-gulmanya. Tapi tidak masalah, nanti dibersihkan lagi ya, jadi nanti bersih lagi kan kawan, semacam itu. Dan oke kan itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah hikmahnya, ambillah manfaatnya, dan pergunakan semaksimal mungkin kebaikan tersebut dan tinggalkan sisi negatifnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.